Halo, assalamualaikum. Unboxing smartphone baru lagi dari Tecno. Yang ini adalah Tecno Spark 8C 8C ya. Sorry kalau suara saya bindeng. Akhirnya unboxing subuh-subuh lagi ya, karena nanti mau ada acara siang-siang, jadi ya harus subuh. Kemudian ini, kalau kamu lihat semua highlight fiturnya sudah dituliskan di depan juga ya. Baterainya 5000 mAh, kemudian RAM-nya up to 7 GB. Ini maksudnya adalah 3 GB itu virtual RAM ya. Aslinya 4 GB dengan storage 64 GB. Dan di sini ada bintangnya. Memory Fusion itu mungkin butuh software update by OTA ya, buat bisa di-enable fiturnya. Jadi mungkin by default pas keluar ini belum ada. Kemudian layarnya 90 Hz, refresh rate-nya, kemudian resolusinya HD+ dengan dimensi 6,6 inci dan dot notch screen. Jadi masih punya notch ya di situ ya. Apalagi? Udah, kalau di sisi depan pinggirnya seperti ini warnanya. Ya, ini warna khasnya Tecno sekarang, dan seperti biasa ada logo Manchester City tuh di situ. Oke. Calon juara Liga Inggris. Kemudian ini warnanya Turkish Cyan ya, dengan garansi 12 plus 1 bulan. Ini garansinya dari Calcare ya, service centernya. Satu grup dari Transsion Holding, semua pakai Calcare. Dan ini punya kamera belakang 13 megapiksel dual ya, plus AI. Dan kamera depannya ada nggak di sini? 8 megapiksel dengan flash. Kemudian DTS stereo sound effect. Super Boost System Optimization ini saya belum tahu apa. Kemudian prosesornya octa-core. Infonya ini pakai UniSoC T606 ya. Lumayan lah buat level harganya, karena ini saya tulis di judulnya 1,5 jutaan. Itu adalah harga flash sale-nya tepatnya Rp1.549.000 dari harga normal Rp1.679.000. Support OTG juga, fingerprint sensor ada. Dan ini isi di dalam paket penjualannya. Dapat casing. Soft case. Sekarang soft case ya. Biasanya Tecno ngasih hard case yang ada logo Manchester City-nya. Sekarang soft case dan tidak ada logo Manchester City-nya. Di bagian pinggirnya, di frame-nya ada bagian yang lebih buram ya. Dan di sini tulisannya Design by Oraimo. Ada yang tahu Oraimo? Ya, ini masih satu grup sama Tecno juga. Itu adalah brand aksesoris. Dan ini leaflet buat garansinya 12 plus 1 bulan ya. 13 bulan lumayan. Nah, yang ini buat buka SIM tray-nya bentuknya masih seperti kaleng kornet. Pembuka kaleng kornet tepatnya seperti itu. Dan sisanya cuma dapat charger dan kabel data ya. Anti goresnya saya nggak tahu terpasang atau tidak. Dan ini kabelnya, kabel data atau kabel chargingnya USB Type A ke masih micro USB ya. Dan kepala chargernya punya output 5 volt 2 ampere alias 10 watt. Ini dia smartphone-nya. Semua highlight fiturnya udah tadi kita baca ya. Jadi bisa langsung kita dorong ke atas untuk memunculkan smartphone-nya. Dan ini seperti ini penampakan sisi belakangnya. Buat level harganya sih keren ya. Ada tulisan Stop at Nothing Tecno Spark. Dan ini punya kayak digrafir gitu, tapi ini dicetak sih karena ini bahannya polikarbonat ya, bukan logam. Dengan kamera bump, nggak bump sih, hampir ini ya, hampir rata kok. Kecuali satu kameranya aja yang menonjol. Jadi layout kamera yang dikasih aksen warna hitam ini besar banget. Dan ini kayak dilapisi kaca gitu, jadi glossy. Tuh, oke. Kemudian di sini ada lingkaran yang hanya pemanis, ada tulisannya AI, ini kamera AI-nya. Lalu ini kamera 13 megapikselnya, LED flash-nya ada 2 di belakang. Dan ini ada fingerprint sensor-nya. Kabar baik buat level harga segini ya. Kemudian di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Nah, ini saya suka karena tombol powernya diberi aksen berbeda, kayak aksen cakram gitu, jadi lebih bergerigi kalau dipegang. Jadi kita bisa bedakan antara tombol power dan volume rocker tanpa melihat ya. Di sisi atas kosong saja, tidak ada secondary microphone. Di sisi kiri ada SIM tray-nya, kita akan buka sekarang. Teng teng teng. Ya, triple card slot ya. Jadi buat yang nggak cukup storage 64 GB, kamu bisa tenang, tambah micro SD bisa tanpa mengganggu fungsi dual SIM. Di sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port micro USB,
yang dikasih aksen atau cekungan apa ya, kayak bulat lonjong. Jadi hampir kayak USB Type-C. Dan ini adalah speaker grillnya berupa 5 buah lubang. Tadi dibilangnya DTS stereo sound ya. Nanti kita coba sedikit suaranya. Benar nggak stereo? A few moments later. Ya oke, sudah masuk ke home screen dan ternyata sudah terpasang ya anti gores di layar dengan rapi. Ya, didengarkan ya, berarti keluhan kita selama ini kalau unboxing, misalkan anti goresnya terpisah itu bikin capek. Yang ini udah terpasang ya. Oke, sekarang kita akan tes untuk fingerprint ya. Tadi udah saya daftarkan sekaligus face unlock-nya. Wey, kenceng ya. Bentar, meleset barusan. Wey, kenceng. Wey, kenceng. Kenceng. Cuma karena ada animasi dan juga efek suara, membuatnya jadi rada kurang instan terasa ya. Padahal sebetulnya kencang banget instan segitu buat level harganya. Sekarang face unlock. Wis, ada raise to wake. Dan cepat juga face unlock-nya, mantap ya. Sekarang kita akan lihat storage-nya. Tenang, saya belum connect ke internet, jadi storage-nya tidak terganggu. Belum download apa-apa ya. Terpakai 12,34 GB barusan. Jadi free-nya 51,66 GB ya. Terpakai 19% tuh. Lumayan, RAM-nya masih 4 GB dengan available-nya 2,04 GB. Dan tadi waktu saya ngerekam face unlock-nya, face recognition-nya, kerasa kalau kamera depannya itu wide ya, segitu ya. Sekarang kita lihat about-nya ada di sini. iOS 7.6.0 ini masih Android 11. Dengan security update-nya sekarang ini posisinya di 5 November 2021. Ya, RAM 4 GB, storage 64 GB, kamera depan 8 MP, kamera belakang 13 MP, dual kamera, lensa kedua hanya buat AI. Kemudian prosesornya 1,6 GHz octa-core. Ini kabarnya UniSoC T606. Udah lebih baik lah, jauh ya, dibandingkan UniSoC SC9863A. Oke. Kemudian resolusi layarnya 720x1612. Berarti 9 banding 20, berapa nih? Nggak pas ya. nggak C+, pembagiannya. Tapi yang jelas ini HD+. Home screen-nya seperti ini, dan ya ada bloatware ya. Dan kita akan hitung bloatware-nya di application drawer-nya aja. Yang pertama ada Boomplay, kedua AHA Games, kebalik ya. Yang penting udah 2 aja ya. 3 etalase apps, kemudian 4 ada MVI Call, 5 ada Milove, Showplay 6, TikTok 7, WPS Office 8, WeLive ini nggak bisa di-uninstall. Bisa deh. 9 berarti nih. 9 ya bloatware-nya. Sekarang kita akan lihat mode kameranya. Ya. Ini kayak XOS juga nih. Kalau mau munculin lengkap mode kameranya, tinggal swipe ke atas di situ. Ada slow motion, video, AI cam, beauty, portrait, AR shot, dokumen, panorama, dan time lapse. Portrait ada ya, meskipun lensa keduanya itu buat AI. Dan video, perekaman maksimal di Full HD 1080p 1080p ya. Depan belakang sih kayaknya sama. Ya, betul. Dan tidak ada pemilihan frame rate, biasanya defaultnya itu di 30 fps berarti ya. AI cam, beauty dipisah, mantap. Jadi nggak sengaja beauty-nya nyala ya kalau lagi di AI cam. Walaupun nanti nggak tahu processing AI-nya apakah bikin beauty juga atau tidak. Dan ini ada AR shot. Oke, kurang lebih seperti itu. Oh, ya kalau di kamera depan lucu nih AR shot ini. Ya, oh ya tadi janji saya mau ngetes sedikit speakernya ya. Apakah ini stereo atau tidak? Kita tunggu karena harus connect ke internet dulu. Ya, enggak ya, si loudspeakernya nggak stereo. Kemungkinan DTS stereo sound itu maksudnya buat kalau pakai earphone, efek DTS-nya bisa diatur. Kalau buat pakai loudspeaker, yang bawah aja yang nyala, earpiece-nya tidak membantu buat jadi stereo. Dan karena sudah connect WiFi, saya mau cek deh software update-nya ya.
Ya, belum ada update ya. Padahal ini sudah mau berakhir bulan Maret. Dia security update-nya masih di November 2021. Oke lah. Ini dia TechnoSpark 8C, TechnoSpark 8C yang bisa kamu dapatkan di flash sale. Saya belum tahu di e-commerce mana ya. Di harga Rp1.549.000 dari harga normal Rp1.679.000. Buat harga segitu, menurut saya ini menarik karena sudah menggunakan prosesor octa-core-nya UniSoC T606. Tadi terbukti kan face unlock dan juga fingerprint unlock-nya berjalan dengan cepat. Kemudian ya itu dia kelebihannya, biometrinya lengkap ya, berarti ada fingerprint di level harga segitu. Kameranya yang usable cuma satu, yang kedua ya cuma buat AI ya. 13 megapiksel kameranya, di sisi depan 8 megapiksel fixed focus dan masih dalam drop notch seperti itu. Layarnya 6,6 inci HD+, RAM-nya 4 GB plus nanti katanya akan dapat virtual RAM hingga 3 GB melalui software update dulu tapi ya. Dengan storage 64 GB plus triple card slot, jadi masih bisa tambah micro SD tanpa mengganggu fungsi dual SIM. Nah, ini masih micro USB, perlu dipertimbangkan juga kali ya. Dan ini menggunakan Android 11 dengan layar refresh rate-nya 90 Hz. Jadi silakan buat yang tertarik, cek saja langsung deskripsi video ini, bakal saya taruh linknya di sana. Thanks for watching, begini saja unboxingnya dari kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop at nothing.